kalau menurut prediksi saya 10 atau 20 tahun ke depan negara yang akan mengendalikan dunia ini adalah negara yang kuat dari sisi pangan. Akan tetapi pemerintah penyelenggara negara yang nakal ini, yang malas ini, ya kan, terus seringkali memanfaatkan haji mumpung jadi pejabat. Loh kok umpamanya dia bisa produksi makanan dalam jumlah besar, bisa jadi kok pesawat F-16 dijual ketan 1 kilo. Dijual. Sebelum penyelenggara negara itu hadir mesra bersama masyarakatnya, ya minimal antara penyelenggara negara itu harus mesra sendirilah. Iya, antara ketua dan wakilnya jadi. Kembali lagi bersama kami Posang Podcast Senang-senang dalam acara Menjajah Nalar, tempat di mana Anda bisa menjajal nalar. Masih bersama saya Dandi Utama, Gus Baikuni Purnomo, Mas Fadli Herlambang, Mas Dul Aziz dan juga Mas Nurul Hidayat. Pada hari ini kita akan ngobrolin hal yang sedikit mungkin banyak aja, Mas. Agak berat ya. Pokok banyak aja kok sedikit. Karena memang sedikit-sedikit lama-lama Habis. tidak ada. Setidaknya Anda sudah memberikan inovasi keburukan di awal obrolan ya. Bagus itu. Karena obrolan pada hari ini tuh agak sedikit membuat kita merasa tergugah, Mas Nurul. Karena belum bangun tidur ya. Oh iya, bener. Oke, saya tutup aja pada kok tidak disupport saya ini gimana? Hari ini kita akan ngobrolin masalah yang paling krusial nggak hanya di daerah kita masing-masing, ini di global juga lagi kesakitan ini tentang masalah pangan. Bagaimana? Aku dulu awakmu kok kayak pangan ini sampai aku terpesona sampai menang loh aku ini. Kok sopo? Iki masalah serius soalnya. Oke. Maaf ya, saya ulangi lagi Pak ya. Ya. Rolling action. Enggak Nggak perlu. Iya. Masalah ketahanan pangan sih lebih tepatnya. Ketahanan pangan global terutama. Dikarenakan kalau kita melihat sekarang ini, kalau kita ngobrolin masalah minggu lalu kan tentang Perang Dunia Ketiga itu Gus kan semakin mendekati itu. The end is near. Akhir zaman ya. Seperti itu. Maka dari itu Udah rapi. I love you. Kapan banget. Oleh karena itu kita akan obrolkan, dan seperti biasa Mas Nurul monggo untuk prolognya apa sih? Gak bisa fokus aku ya Allah. Monggo Mas Nurul. Dari luka perang ke ladang harapan, jalan panjang ketahanan pangan. Di sebuah persimpangan zaman, benih dan modal kini bertaut dalam narasi baru. Investasi tak lagi semata menembus layar, tapi merambah ke tanah, ke ladang, ke semak, ke petak-petak yang tumbuh memberi harapan. Para investor besar mulai dari Bill Gates hingga Elon Musk dan Zuckerberg mengalihkan pandangan mereka dari algoritma ke rumput hijau, dari kode ke akar. Mereka memilih bertani sebagai manifestasi investasi masa depan. Langkah itu bukan tanpa alasan. Di latar global, perang dan konflik semakin kerap memukul sistem pangan dunia. Konflik bersenjata melumpuhkan infrastruktur pertanian, memecah rantai distribusi, mengikis akses masyarakat terhadap pangan, menimbulkan kerawanan pangan yang nyata dan mendalam. Akibatnya, harga pangan bergejolak, pasokan terputus, dan kerawanan gizi meningkat, terutama di wilayah yang terjebak dalam konflik berkepanjangan. Di tengah gejolak itu, hadir respon negara masyarakat lewat kebijakan dan program ketahanan pangan. Di Indonesia, konsep ketahanan pangan tak lagi sebatas jargon. Pemerintah menargetkan swasembada, mendukung petani, memperkuat distribusi, serta merangkul lembaga pemasyarakatan untuk mendukung produksi pangan sebagai bagian dari upaya pembinaan. Dalam program tersebut, warga binaan di lembaga pemasyarakatan juga diperan sertakan di dalam penanaman, budidaya, dan produksi pangan yang hasilnya sebagian dikonsumsi sendiri, sebagian disalurkan ke masyarakat luas. Maka, di titik
Temu ketiga narasi ini, investor yang bertani, perang yang merobek sistem pangan, dan program ketahanan pangan berbasis pemberdayaan, terbuka satu pertanyaan. Oh enggak, beberapa ini. Bagaimana menjadikan investasi di sektor pertanian sebagai instrumen strategis untuk memperkokoh ketahanan pangan? Bagaimana semestinya pemangku kebijakan, dalam hal ini penyelenggara negara, bisa merangkai jaring pangan yang tangguh? Inilah saatnya menyatukan biji gagasan dan akar kebijakan untuk menumbuhkan masa depan pangan yang kokoh, adil, dan lestari. Gokil, keren banget. Keren. Ayo wes, gas ya. Yang saya ingat tuh biji gagasan tadi loh. Biji gagasan dan akar kebijakan. Gitu ya? Ya. Emang ada hal yang tidak berpihak terhadap kebijakannya tidak berpihak kepada para petani pada era-era akhir ini. Kita bisa obrolin. Apalagi kalau kita paham pertanian Thailand tuh sangat maju sekali sekarang ini, bahkan mengalahkan Indonesia di era-era ini, dan mereka sudah menggunakan teknologi AI sehingga ada istilah dark factory. Dark factory itu kan Pabrik gelap. memang bener diambil dari situ, karena kan dark factory itu awalnya itu memang pabrik yang tidak punya lampu, tidak ada lampunya, yang isinya cuma robot-robot aja dalam dalam membuat produksi. Ketika proses produksinya itu tidak, karena kan memang dark factory itu memang lagi ngetren era-era sekarang ini. Dan itu juga tidak hanya berarti dark factory itu hanya dalam bidang itu ya, hanya bidang otomotif ataupun terus teknologi, nggak hanya itu, tapi pangan pun juga ada dark factory-nya gitu. Nah, ini kan sebuah dilema yang tersendiri ketika orang-orang sedang memperjuangkan emas dan wilayah, padahal ada yang lebih krusial dari itu adalah titik-titik air, atau biasanya ngobrol apa? Mutiara air apa sih? Bukan titik-titik air, istilahnya itu apa? Salah satu di sini ada air, apa namanya? Irigasi. Iya, maksudnya tempat air keluar itu sumber air, Ya sumber Allah. mata air sudah kan. Sumber mata air, iya sumber mata air. Dikarenakan Gus, pada era sekarang ini yang tadi diobrolkan sama Mas Nurul, Elon Musk, terus Mark Zuckerberg itu, terus Jack Ma, terus siapa lagi satunya yang tadi barusan Mas Nur sama Mongkat? Ya itu aja. Iya sih. Iya salah. Bill Gates itu sedang banyak mencari mata air di seluruh dunia untuk mereka beli, Gus. Bahkan rencananya itu mau dijadikan kripto, Nah, saham. Air itu masuk di kripto, investasi. dalam pandangan ekonomi era-era ini, aku cangkem gue Sebetulnya apa ya, kalau kita ini peka, jadi beberapa tahun yang lalu ya sudah digambarkan sebetulnya apa ya, lewat apa namanya, film Avenger itu. Iya. Nah, di Avenger itu jenengan dulu Avenger. Loh, maksudnya kan seorang kiai biasanya kan fokusnya terhadap hal-hal yang berbau agama aja. Makanya kan makanya gak ada salahnya saya tanya. Ada hal yang saya garis bawahi dari film itu sebetulnya yang menarik begini. Jadi kan saya tertarik nonton film Avenger itu bermula dari pertemuan, kalau saya tidak salah G20 ya, di Bali beberapa tahun yang lalu. Nah, di situ pada saat pertemuan G20 itu, yang mana itu adalah negara-negara yang G20 itu kan terkait dengan urusan ekonomi juga kan ya. Nah, di situ Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu mendapatkan aplaus dari semua peserta yang hadir. Pada saat itu Pak Jokowi itu, yang saya ingat di dalam pidatonya menyampaikan bahwa menyindir sosok tokoh film di Marvel, tokoh antagonis yang bernama Thanos, ya kan. Nah, Thanos itu kan
punya pemikiran gitu, yang pada dasarnya bagus, cuma di dalam implementasinya ini yang tidak disetujui gitu kan oleh Avenger. Jadi Thanos itu kan hidup di satu planet gitu kan, yang diceritakan seperti itu sebetulnya kan gambaran satu negara. Saya itu membayangkan sebetulnya pesan dari film itu yang saya lihat sudah menggambarkan bahwa Amerika itu stres. Ya, mungkin ketersediaan pangan mereka juga menipis mungkin. Nah, kita tahu bahwa Amerika tidak sehebat seperti yang di TV-TV itu kan. Ternyata di situ angka pengangguran juga sangat tinggi, itu kan. Bahkan banyak orang Amerika itu yang hari ini tidak punya rumah kan, tidur di jalan-jalan, bahkan lebih parah dari kita orang Indonesia. Itu kenyataannya seperti itu. Angka kejahatan, narkoba dan seterusnya kan itu juga sangat tinggi. Nah, itu menggambarkan di lewat film itu sebetulnya saya melihat itu ada pesan yang kuat dari si pembuat film bahwa di Amerika itu sudah terjadi seperti itu, yang notabene katanya negara paling maju sedunia. Nah, itu dia menggambarkan kan Thanos ini kan, bayangkan ya, karena terjadi perang terus dan seterusnya, yang akhirnya berdampak ketersediaan makan itu kan sedikit, sehingga dia punya pikiran populasi manusia itu atau makhluk ini harus dikurangi, ya kan. Nah, akhirnya dengan menyatukan elemen-elemen batu-batu itu terus untuk menghilangkan separuh dari populasi manusia itu kan, dengan harapan dengan begitu ketersediaan pangan itu cukup. Beda di awal film Avenger Endgame itu kan, setelah Thanos menghancurkan membunuh lah gitu ya, lewat jentikan tangannya separuh manusia mati. Di awal film Avenger Game itu kan si Thanos ini bertani. Dia kan bertani gitu kan. Yang akhirnya Emang Thanos itu kan dari kata tani kan sebenarnya. Nah, itu saya ngarang jadi akhirnya petanos tani benar. Itu kan diceritakan seperti itu. Jadi itu menggambarkan bahwa tantangan memang dengan ledakan jumlah penduduk bumi hari ini yang sudah mencapai miliaran, otomatis lahan pertanian semakin sempit. Ambil contoh di Eropa hari ini, setahu saya gitu kan, hampir di semua belahan Eropa sebagian besar, ambil contoh Italia sudah tidak punya lahan pertanian, sehingga mereka sangat bergantung kepada negara lain. Padahal populasi penduduk di sana ya cukup lumayan padat gitu kan. Nah, wajar jika beberapa tokoh misal Elon Musk, terus apa lagi Bill Gates dan yang lain-lain ini sudah mulai melirik ke arah sana. Ya karena memang itu hari ini ancaman besar bagi penduduk bumi kan. Ketersediaan pangan itu semakin menipis. Lah ini yang harusnya ditangkap oleh Indonesia, yang mana Indonesia ini dianugerahi oleh Tuhan tanah surga itu kan. Di sini hujan normal, sangat normal dibanding negara yang lain kan. Terus antara malam dan siang juga durasinya juga sama kosongan aman lah ya. Jadi tidak terus iklim juga ada ekstrim gitu kan. Di sini nggak ada hujan salju. Harusnya Indonesia ini bisa menjadi lumbung pangan dunia, dan ini kesempatan emas bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara yang nantinya akan harusnya begitu lah. Ini satu peluang besar bagi Indonesia untuk bisa melomba ngarep dewi gitu dari sisi ekonomi, karena memang kita dianugerahi oleh Allah laut yang luas, tanah yang luas, lahannya subur, iklimnya juga mendukung. Nah, ini yang harusnya oleh Indonesia diambil, sehingga nanti ke depan Indonesia seperti yang jadi harapan menjadi milik seluruh dunia. Akan tetapi ya problem kita hari ini, penyelenggara negara ini menurut saya bukannya tidak ada sesuatu melangkah ke sana, tapi menurut saya kurang serius lah. Kurang maksimal juga di situ. Ini yang harusnya kita dorong gitu loh. Harusnya kita dorong untuk lebih ke arah sana. Itu kalau menurut pendapat saya sih seperti itu. Jadi kalau menurut prediksi saya 10 atau 20 tahun ke depan, negara yang akan mengendalikan dunia ini adalah negara yang kuat dari sisi pangan.
Nah, dari sisi pangannya seperti itu, karena seiring dengan adanya banyak perang, misalnya hari ini di Ukraina, Rusia, lalu di Israel, Palestina, Iran, tentu dampak dari bom, rudal dan seterusnya itu kan tanah di sana juga tentu sudah mengandung radio aktif yang mana pastinya akan susah nantinya ke depan kalau seandainya untuk ditanami tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, sehingga ini peluang besar bagi Indonesia ke depan, ya kan, melihat alhamdulillah dalam keadaan damai ini harusnya benar-benar kita melangkah ke sana itu untuk bisa menjadi lumbung pangan dunia. Apalagi kan istilahnya kita kan yang bisa memegang yang punya bargaining power lah. Harusnya. Ya, memang yang punya bargaining power ya sebenarnya Indonesia, karena memang melihat dari kalau kita bisa istilahnya kan ini kita mau start awal nih. Kemarin kan kita kecilik tentang hal-hal yang berbau kendaraan listrik. Katanya kan kita bisa jadi bargaining powernya mulai dari nol lagi kan, karena memang teknologinya baru. Akhirnya kita bisa ngejar, tapi ternyata kita kecilik tentang itu. Nah, di sisi lain kan ternyata ada selah baru nih. Ini kita punya kesempatan baru untuk bagaimana bisa Indonesia tuh sebenarnya punya bargaining power untuk di bidang pangan. Harusnya. Nyatanya Di segala bidang. Lah. Oksigen. Karbon dioksida. Sumber mata air. Mata air sudah kan. Bahkan kan tadi saya kembali ke obrolan awal, water is a new gold. Air itu adalah emas baru. Gitu. mbaknya. Oh, bukan data is the new gold lagi ya? No. It's status. Bahkan kalau di dalam agama itu, Nggih. kalau di dalam Islam, air itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Orang itu masih bisa bertahan tidak makan selama berhari-hari. Kalau tidak minum nggak mungkin. Sehingga air itu sumber kehidupan. Jadi di dalam agama itu air disebut sumber kehidupan. Bahkan bersedekah air itu pahalanya sangat besar sekali. Oh iya, enggak benar sekali. Sangat besar sekali. Itu seperti itu. Jadi betapa pentingnya air memang, dan kita di sini tidak kesulitan itu karena sumber mata air kita itu luar biasa. Di pegunungan kita juga luar biasa. Cuman kadang-kadang ya karena keserakahan sebagian dari kita, ya kan, yang melakukan penebangan pohon-pohon secara liar ini kan. Nah, ini akhirnya juga akan mengancam juga ke depan. Dan juga efek terakhir kemarin itu teman-teman lihat ada banjir di Bali yang sangat besar. Salah satunya kan karena memang terlalu banyaknya bangunan sehingga air itu mau masuk ke Sungai. Iya, ke sungai atau mau merembes ke tanah itu kan sulit nyarinya. Makanya kan ya namanya kodratnya air kan harus lewat khoidar kan. Kodrat. Ya, seperti itu. Sorry Mas saya. Seperti itu. Jadi di sisi lain memang wake up calling juga untuk orang-orang Bali kemarin. Ada beberapa aktivis-aktivis yang ada di Bali juga ngerasa ini kalau terus-terusan kayak gini, wah menjadi bahaya nih. Nggak hanya mempertaruhkan, istilahnya seperti ditampar 2 kali. Waktu COVID kan akhirnya lumpuh Bali kan karena memang faktor pariwisata nomor 1. Yang kemarin juga lumpuh dikarenakan banjir. Kalau dirunut lagi kan memang airnya penanganan airnya itu kurang bagus lah sehingga ada banjir seperti itu. Apalagi yang kalau kita ingat waktu itu perang Ukraina Rusia yang beberapa bulan akhirnya pasokan gandum tidak bisa merata dikarenakan sampai Inggris kehabisan gandum, terus pasokan listrik juga habis. Segala hal yang seperti itu yang ternyata cuma segitu doang ya yang super power katanya. Itu ya. Kena pangan krisis Habis. Iya memang benar sekali. Tapi kalau kita runut Mas Dandi, itu kan kalau dari sumber daya alam sebenarnya kita kan sudah sangat memadai. Berarti yang kurang itu kan sebenarnya sumber daya manusianya ya. Siapa ini yang mau ngelola gitu kan? Berarti kan kita harus menumbuhkan rasa ketertarikan nih untuk masuk ke dunia pertanian gitu kan. Nah ini yang harus didorong. Nah itu. Nah, hari ini kan di Indonesia ini yang saya tahu ya kan, bertani itu masih bukan menjadi profesi yang mulia mulia bagi
pemahaman, sebagian pemahaman masyarakat itu kan. Kalau kita lihat ya, para pemuda kita itu enggan bertani. Ya, itu yang saya lihat. Kalau lain lahan monggo kula. Ya kan ternyata Bangun panggung. Hari ini Kalau nyanyi Capricorn. berapa banyak orang tua yang akhirnya harus menjual sawahnya hanya untuk mendorong anaknya lulus kuliah, setelah itu anaknya PNS. ngapain jadi konten kreator, youtuber, seperti itu aja kan. Nah, sehingga akhirnya apa ya, kesadaran itu tadi, berpikir tentang ketahanan pangan itu nggak ada itu loh. Karena mungkin dianggap itu tadi, Tidak keren. petani itu profesi yang nggak keren, gengsinya kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan yang mindset ini yang harusnya kan hari ini dirubah kan gitu loh. Nah, hari ini yang harus dirubah kan itu. Bagaimana caranya bertani itu nantinya akan menjadi profesi yang cukup dianggap keren, gengsinya tinggi, dan tentu untuk kesana itu ukurannya ya kan bisa menghasilkan income yang besar. Tanpa itu nanti pasti akan tetap dianggap bertani itu bukan pilihan yang tepat di dalam kehidupan berprofesi kan gitu. Nah, ini yang sekali lagi ini juga menjadi tugas besar penyelenggara negara. Apalagi dengan adanya bonus demografi yang sangat besar nih, anak muda. Sebenarnya awal-awal terpilihnya Pak Prabowo sudah mencanangkan bahwa petani muda digaji sekian. Oh iya. Kemana itu? 10 juta. Kayak sih, apa? Penerimaan lamaran ya. Oh, karena digaji ya, sistemnya rekrutmen akhirnya. Iya. Tapi sih kalau secara ini bertahap memperbaiki keadaan di Indonesia ini ya cukup baik sebenarnya. Cuma nggak tahu ini kok ada beritanya. melempem lagi itu. Ada apa ini? Ya di sini yang menurut saya kehadiran penyelenggara negara menjadi penting gitu kan, untuk menjamin bahwa umpamanya hasil dari pertanian ini itu bisa menghasilkan income yang cukup besar. Nah, hari ini harusnya kebijakan penyelenggara negara ya kan, untuk mengendalikan impor khususnya untuk bahan-bahan makanan itu menjadi penting, karena itu yang menghancurkan memang ya kan sektor industri pertanian kita. Nah, pada saat kita itu kecenderungan apa-apa impor ini kan jadi masalah. Setahu saya kebijakan impor diambil itu bukan semata-mata karena kekurangan bahan makan di sini. Rasanya nggak masuk akal kalau di Indonesia kekurangan bahan makan. Karena kalau dilihat dari luas lahan yang ada, mulai dari perkebunan kita yang jutaan hektar belum dimanfaatkan secara maksimal gitu kan. Terus sawah juga masih cukup. Akan tetapi pemerintah kita, penyelenggara negara yang nakal ini, yang malas ini, ya kan. Terus apa ya, seringkali memanfaatkan haji mumpung jadi pejabat. Ya kan, yang saya tahu itu kan setiap kebijakan impor yang dilakukan oleh mereka, setahu saya sih ada cuan di situ, itu loh. Umpamanya kok nekakno beras dari India, apa dari Thailand, dari Vietnam, atau dari mana, itu kan pada saat itu masuk kan, ya salah satunya kan ya yang membuat mereka itu kebiasaan impor itu kan ya ada esek-eseknya lah, katanya begitu, katanya sih begitu. Dan itu rahasia umum dan itu banyak dibicarakan. Nah, ini yang jadi problem masalah, sehingga akhirnya petani kita nggak bisa survive. Kenapa ya? Karena sekali lagi petani kita bukan lagi dianaktirikan, sudah tidak diperhatikan, sudah dianggap tidak kalau anak tiri sih lumayan nasi diperhatikno. Bukan anak tiri lagi, sudah anak buah kan. Gitu kan. Petani kita umpamanya dibiarkan begitu saja oleh penyelenggara negara. Semisal di Indonesia ini aneh, ketidakmampuan menyediakan kebutuhan pokok dari petani sendiri. Semisal di mana-mana terjadi kelangkaan pupuk umpamanya. Nah itu, terus lagi kapan hari beberapa waktu yang lalu para petani kita, khususnya petani padi itu diserang hama tikus, ya, dan itu cukup menghancurkan. Nah, di sini juga saya tidak melihat kehadiran penyelenggara negara, ya kan, apa yang harus mereka melakukan apa, program apa dan seterusnya, itu saya tidak melihat itu ada.
Itu kan harusnya itu kan bisa diatasi permasalahan semisal itu. Nah ini hal-hal yang menurut saya ya mengecewakan gitu loh. Nah, kita sudah dianugerahi oleh Tuhan seperti ini tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Saya takut nanti kita termasuk orang-orang yang tidak pandai bersyukur gitu kan. Padahal di Al-Quran kan ada ayat la in syakartum la azidannakum. Seandainya manusia itu mau bersyukur kepadaku pasti akan aku tambah. Nah syukur itu ada menarik cerita itu di dalam kitab Tadhkiratul Aulia itu ada cerita. Jadi pada masa dulu itu menurut Syekh Fariduddin Al-Attar di dalam kitabnya itu menulis para sufi itu biasanya kalau pas musim haji itu ada 500-an tokoh sufi itu biasa berkumpul di sekitar makam Nabi. Dan para sufi itu pada saat berkumpul itu selalu membahas tema-tema besar. Gitu kan. Nah, suatu ketika para sufi itu memilih untuk membahas tentang kesyukuran. Syukur itu apa sih? Satu-satu sufi diberi waktu untuk berbicara. Sampai pada saat itu ada salah satu sufi besar, Syekh Sari As-Sakoti, yang kebetulan pada saat itu berhaji mengajak keponakannya Imam Junaid Al-Baghdadi yang pada saat itu masih usia 7 tahun. Nah, pada saat giliran Syekh Sari As-Sakoti untuk mengemukakan pendapat tentang kesyukuran, beliau mewakilkan bicaranya itu kepada keponakannya yang masih usia 7 tahun pada saat itu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi pada saat diminta oleh pamannya untuk mewakili mengemukakan pendapat tentang kesyukuran, ada yang menarik disampaikan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi, syukur itu dengan datangnya nikmat kepada kita itu tidak menjadi sumber keingkaran kita kepada Allah. Ambil contoh, umpamanya dikei rezeki berupa uang, gak dikei tuku togel gitu loh, gak dibuat maksiat. Umpamanya diberi sehat juga sehatnya tidak dibuat maksiat. Tapi justru nikmat yang datang kepada kita terus menjadi sebab kita itu semakin dekat kepada Allah. Ya kudu nek dikei rezeki itu kayak haji gitu ya, bersedekah dan seterusnya lah itu. Ini menurut itu terkait manajemen akhirnya ya Gus, pengelolaan. Iya semua sakar bisa sampai naik memahami ya. Kira-kira bisa seperti itu. Lah pada saat Syekh Junaid Al-Baghdadi itu mengemukakan pendapatnya seperti itu, 500 syekh sufi di situ sepakat dan ditutup bahasan syukur. Disepakati syukur itu dengan datangnya nikmat Allah kepada kita tidak menjadi sebab kita berbuat ingkar, tapi justru menjadi sebab kita itu menjadi orang yang lebih baik. Dengan datangnya nikmat itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah ini hal yang penting untuk digarisbawahi, apa itu syukur. Karena pada saat kita tidak bisa bersyukur, ayat berikutnya sih nggak enak. Nah, nopo itu? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan seandainya manusia itu ingkar terhadap nikmat yang aku beri, sesungguhnya azabku begitu pedih. Ini kan yang berat. Nah ini kan yang harusnya kita ini sebagai bangsa Indonesia yang dianugerahi oleh Allah, ya kan, nikmat yang begitu berlimpah, adanya tanah yang subur, iklim yang mendukung. Ini harusnya ya kan datangnya nikmat ini menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah dan memanfaatkannya secara positif tentunya demi untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat, masyarakat. Momen ini berlebih, akhirnya negara sing butuh dibantu ya kan. Yang hari ini mengalami kekurangan bahan makan, semisal di Palestina yang terjadi perang berkepanjangan, di Ukraina, di Rusia dan seterusnya. Ini harusnya ke situ. Ya, sehingga nanti nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita itu yang sudah dianugerahkan ini dengan bersyukur tadi akan bisa bertambah. Tidak sebaliknya nanti malah justru berbalik menjadi azab. Ini kan yang harusnya dipahami oleh kita dan juga penyelenggara negara, bagaimana memanfaatkan anugerah nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini benar-benar secara maksimal sehingga nanti kita tidak tergolong orang yang ingkar tadi. Jadi Indonesia ini termasuk orang yang negara yang kufur atau gimana Gus? Kira-kira melihat seperti ini? Kalau menurut saya sih hari ini saya tidak berkata seperti itu, tidak se-ekstrem itu, tapi enggak, saya nanya. saya melihat begini, saya melihat ke arah ke sana sudah.
Bahasa lu halus. ke arah sana. Puncak, gitu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu, gitu kan. Sekarang kalau kita mau ngomong ya ngejar teknologi, bukan saya anti teknologi, tapi bahwa Allah itu kan memberikan ya kan nikmat kepada hambanya itu kan berbeda-beda, ya kan. Umpamane kalau di Amerika sekarang maju dengan teknologi, Israel maju dengan teknologinya. Kalau kita mau ngejar ke sana, berkompetisi ke sana, kita sudah ketinggalan jauh. Iya kan? Kita kan harus latah seperti itu. Ya kan? Mereka diberi oleh Allah kemampuan seperti itu mungkin karena mereka hidup di daerah yang memang seperti itu. Tapi kita ini di Indonesia ini menurut saya, terus latah melok-melokan ngejar iku mau jadi sampean nggih. Apa nggawe mobil SMK iku. Ya kan? Ini kan menurut saya nggak pas saja. Sekolah menengah listrik. Iya kan? Kita mau Mobil listrik kan? itu sudah ketinggalan jauh dari mereka. Ketinggalan jauh dari mereka dan itu tidak efektif. Seandainya pun kita mau memproduksi, pertanyaan saya, apakah negara luar mau beli produk kita? Iya. Iki lho. Persaingan. Ayo rada goblok-goblok rek kan ngono. Bener. Sampean masih bisa produksi. Pertanyaan saya apakah mau orang Amerika Sopo sing beli? ngabe tuku? Ya kan? Jepang mau beli, orang teknologi mereka sudah lebih maju. Iya kan? Tapi lek sampean bisa memproduksi makanan, ya. Nah, lalu bisa ke depan bisa menjadi industri. Misal umpamanya kita ini saya belum pernah tahu ya. Padahal dulu masa kecil kita itu kan kita lihat film Popeye. Popeye itu Bayam. mangan bayam. Swat. Dan spinach itu sudah dimasukkan di kaleng. Iya kan? Pacare kalau Artinya oli. kenapa kok hari ini kita yang berlimpah dengan bahan makanan seperti itu kok nggak bisa memproduksi? Nah, seandainya bisa diproduksi, ya kan, sayuran seperti itu, lo otomatis, ya kan, seandainya pun di sini mamanya produksinya banyak, ya kan kita bisa kirim ke tempat-tempat yang memang. Nah, tapi kalau dalam keadaan sing dikirim sayurnya kan tutup kuno alum, ya kan sudah layu, nggak mungkin layak makan. Tapi kalau bisa diproduksi sampai bisa menjadi makanan kandang seperti itu, nah itu kan bisa dibawa kemana-mana. Saya yakin nanti, lama. pastinya nanti negara-negara di luar Indonesia akan belanja. Itu loh. Nah ini. Anu sih Gus, apa namanya? Kalau katanya Mas Sabrang itu. Sebetulnya ada kalau kita belajar teknologi nih ya, belajar dari makhluk hidup lainnya, itu ada namanya yang teknologi tentang ilmu semut. Jadi semut itu kan pada intinya kenapa semut itu bisa bertahan populasinya? Karena mereka itu setiap bertemu pasti salaman, Gus. Silaturahmi. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum. yang kedua, ketika salaman itu lihat temennya, oh temennya ini sudah ngangkut gula, berarti aku ngangkut apa nih? Nah, itu Berani dia. menjadi. Artinya tidak lata Uza. Tinggal Viko aku. Lain lagi ya? ya, Iya, sorry. tidak lata seperti yang Gusnya tadi sebutkan bahwa Amerika punya teknologi, kita bikin enggak gitu. Artinya ketika semut itu bikin apa tentunya satunya harus kamu melengkapi tentara yang lain. Aku gaya tentara ya, Nah. jadi tentara gitu. Iya. Terus kalau melihat lagi ini Mas Asik. Nur, apa namanya? Tentang Jarno, sebenarnya. ya, tentang Ojo teknologi ya. diganggu. Iya. Bahkan kalau kita melihat ke belakang kan kalau nari panah itu kan harus melihat ke belakang dulu, Benar. nari ke belakang dulu. Biar lebih Biar lebih jauh ya, Iya, dan tepat lebih jauh. sasaran. Iya. Nah, bahwa Itu gitu. bahwa kalau kita ingat cerita mbah-mbah dulu itu, bahkan mbah kita itu sudah bisa punya rumusan namanya Pranoto Wongso. Pranoto Mongso. Ilmu tentang musim. Mempelajari tentang musim ini waktunya tanam ini, musim ini waktunya tanam ini. Nah itu sebenarnya kan tambahan untuk kita yang generasi muda ini untuk mempelajari dan tidak berpaling dari mbah Iya, kita. teknologi ya. Teknologi. Termasuk teknologi kan? Dulu di Indonesia itu salah satu kenapa dijajah oleh Belanda. Nah, Ya kan? Sebetulnya kan
sampai hari ini Belanda itu tidak pernah mau mengakui pernah menjajah Indonesia, Dia ya kan? dia berdagang. Ya, karena yang masuk di Berdagang. Indonesia itu kan sebetulnya bukan negara Belanda tapi VOC. VOC. Dan VOC itu kan kamar dagang Eropa yang kebetulan pusatnya di Belanda. Itu kenapa di film-film di awake dhewe cilik biyen. Nek nyeluk tentara Belanda kan company. Company itu kan perusahaan. Oh, company. Company. Iya lah. Nah, itu kan seperti itu. Profilnya company. Kenapa? Benar, tapi kayak gitu. Dulu kita ini punya Penggunaannya. pengalaman pahit lama dijajah oleh mereka. Itu kan dulu karena Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah. Dan rempah-rempah itu dulu ya kan lebih mahal dari emas. Iya, Nah, benar. itu dia. Lebih dari emas. Pada saat itu belum ada teknologi penghangat di Eropa dan seterusnya, sehingga mereka orang-orang Eropa itu untuk bertahan hidup salah satunya kan makan makanan rempah-rempah itu kayak Biar jahe hangat dan gitu badannya. emang itu alasannya. Dan rempah-rempah itu dulu komoditas paling mahal di dunia, ya kan? Itu kenapa terus sampai Indonesia dijajah itu sampai sekian ratus tahun karena alasan itu. Nah, itu apa namanya bukti bahwa betapa makanan atau tumbuh-tumbuhan yang lain itu sangat dibutuhkan. Dan saya yakin siklus itu akan terjadi lagi ke depan gitu loh. Nah, saya yakin nanti software itu regane, Pak. Nah, Sampean itu. Tidak akan harganya tidak akan lagi mahal gitu. Pada saat umpamanya semua orang sudah bisa, Iya. iya kan? Nice. Seiring dengan informasi dan Gus, nanti seterusnya. Gus, sekarang juga udah murah Gus Oh gitu ya. dengan adanya AI. Nah itu, apalagi seperti itu kan. Nah, ini akan menjadi barang yang sudah tidak lagi mahal, bukan komoditas seksi untuk bisa diperdagangkan dan diperjualbelikan. Nah, kalau makanan ini kan perlu proses lama. Ya, ambil contoh, sampean tanam makanan pokok lah hari ini di Indonesia salah satu makanan pokoknya kan beras. Itu kan tidak bisa sehari bisa dibikin. Diperbanyak dalam hitungan menit seperti halnya chip dan seterusnya. Ya kan, kalau kita ini mau bikin chip, bikin apapun itu sehari mau minta berapapun bisa dibikin. Tapi kalau tanaman apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Perlu proses waktu. Gak ono Pak, teknologi secanggih apapun tandur saiki sesuk panen kan nggak ada. Itu kan perlu proses panjang. Nah, di sini tentu yang bisa survive nantinya, yang akan bisa menguasai bila mana kita punya lahan yang cukup, ketersediaan sumber mata air yang cukup, iklim yang mendukung, karena pola tanam itu bisa dibikin sehingga nanti kita bisa panen setiap hari, ya kan? Asalkan kita afala yatafakkarun, mau berpikir. Jadi masalah nggak gelem mikir itu, males, maunya instan kan itu. Itu yang jadi masalah kan itu. Nah, ini yang problem mendasar yang menjangkiti bangsa kita itu kan. Ini yang harus dirubah. Pola berpikir, pola hidup yang sepertinya yang harusnya didorong untuk berubah. Nah, itu bagaimana caranya hari ini kita dorong masyarakat kita ya menciptakan satu-satu kegiatan-kegiatan yang membuat anak muda kita ini senang bertani. Ambil contoh kemarin kami sudah mencoba untuk menginisiasi dan alhamdulillah kemarin tadi pagi ditiru oleh penyelenggara daerah. Apa tuh, Gus? Kapolri kami mengadakan acara mulutan, ya kan? Oh, Kita bikin gunungan gitu kan, sebagai wujud rasa syukur atas hari lahirnya Nabi. Yang tahun lalu itu kan? Anda barusan saja tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, kebetulan hari Jumat, kami bikin acara di kampung kami. Semua masyarakat kami yang kebetulan sebagian bertani kan, yang berdagang ini bikin gunungan dari hasil usaha mereka. Yang bertani ya bikin dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, yang berdagang. Itu kita bikin acara itu. Maksud kami itu ingin mengembalikan kesadaran masyarakat untuk kembali ke sana. Dan alhamdulillah tadi ditiru oleh penyelenggara daerah. Dan alhamdulillah kami juga senang mengapresiasi itu karena kebetulan saya dapat informasi dari Pak Lurah Jember Kidul bahwa memang penyelenggara negara kabupaten ini menyelenggarakan acara tadi pagi secara kolosal, bikin gunungan sampai ada 500 yang itu juga melibatkan semua OPD sampai masuk rekor muri. Itu
terinspirasi kegiatan kami Masya di Allah. sini itu seperti itu. Boleh ditepuk tangan nih loh itu. Nah, ini harusnya gerakan-gerakan semisal itu terus dibikin sehingga menginspirasi khususnya generasi muda kita, sehingga nanti mereka ini mau melirik bahwa bertani itu bukan lagi profesi yang nggak keren. Nah, ya pokok bertani itu menjadi profesi yang keren, bahkan bisa jadi cita-cita anak muda kita ke depan. Sehingga dengan begitu pada saat terbangun kesadaran seperti ini, kita bisa berharap ke depan Indonesia benar-benar bisa menjadi lumbung pangan dunia. Itu harapannya seperti itu. Yeah. Kalaupun melihat gambaran di, apalagi tadi ngomong apa namanya? Atau mongso. Bukan, yang surplus Demografi. demografi. Kira-kira kalau kita ngelihat nih dan melihat potensi yang ada, bisa menuju ke sana nggak? Kalau tadi kan Gusti kan malah nggak menuju ke ketidak. Kalau barangnya butuh usaha. Makanya itu kita melihat dari sisi anunya, sisi optimismenya. Gini Mas, menurut saya Asik. untuk mendorong itu kembali lagi dari income toh. Income itu ada dari kepastian aturan itu tadi, regulasi kan. Sekarang kita nanam, tapi ketika mau panen harganya nggak jelas, fluktuatif gitu loh. Dari kepastian harga itu kan akhirnya ini gak menjanjikan gitu loh melihatnya kan. Tidak ada ikatan. Nah harusnya kayak penyelenggara negara bisa itu turun tangan mengatur agar harga itu tetap stabil. Dengan begitu kan proyeksi bagi generasi sudah untuk bertani itu kan punya gitu loh, tertarik. Sedangkan selama ini kan tidak. Ketika misal cabai mahal, akhirnya menanamkan cabai. Ketika semua menanam cabai, panen raya pasti murah gitu loh. Murah. Akhirnya apa yang diharapkan tidak terjadi. Semisal itu bisa diatur, kan hal-hal semacam itu kan tidak terjadi harusnya gitu loh. Nah itu kan tugas penyelenggara negara. Bagaimana mengatur ini? Nah ini saya juga mendorong semua stakeholder juga masyarakat juga untuk mendukung program makan bergizi gratis yang hari ini dicanangkan oleh kepemimpinan Pak Prabowo. Ini menurut saya tadi untuk bisa menjawab yang disampaikan oleh Mas Nurul tadi. Jadi solusinya salah satunya itu. Dan itu harus kita akui dan itu harus kita apresiasi. Ya kan? Ambil contoh namanya, saya sangat mendukung sekali program ini dan harusnya yang lain juga sama. Ya kan, jangan hanya cuman ngritisi tanpa dasar, bahkan cenderung menggembosi. Karena pada dasarnya program ini bagus sekali. Tadi yang jadi masalah, ya kan, kenapa profesi petani itu tidak banyak dilirik oleh generasi muda kita? Karena memang ya seringkali ukuran keren itu kan penghasilan, ya kan. Nah, pada saat umpamanya petani ini belum terjamin sisi penghasilannya, tentu itu bukan profesi yang menarik bagi generasi muda. Adanya MBG ini sebetulnya bagian dari solusi untuk itu. Salah satu. Ya, karena dengan itu otomatis harga itu akan bisa distabilkan. Kenapa? Karena serapan pasarnya sudah tinggi. Gitu loh. Pasarnya sudah ada. Sudah ada. Dan petani tidak lagi harus menjajakan hasil pertaniannya itu ke pasar yang masih untung-untungan gitu kan. Mereka terus dapur MBG ini kan tersebar di mana-mana. Petani itu kan bisa langsung menyetorkan hasil pertaniannya di dapur terdekat. Iya. Dan harganya itu pasti tinggi karena sudah ditetapkan oleh penyelenggara negara. Harganya itu berapa, sehingga sudah dihitung petani tidak mungkin rugi. Nah ini peluang yang sangat bagus. Ini ide yang cemerlang menurut saya, walaupun dulu saya pernah berpikir ini program bohong, program bullshit gitu kan. Ternyata jalan. Nah, dan ini harus disambut, ya kan. Nah ini harus disambut dan ini harus didukung oleh semuanya, ya kan. Sekali lagi jangan hanya mengkritisi tanpa dasar, gitu kan. Nah, semuanya harus mendukung. Kenapa? Sekali lagi ini yang paling diuntungkan adalah petani, ya kan. Kalau petani ini sudah berpenghasilan cukup, lah ya otomatis
ini akan menjadi pekerjaan yang keren gitu. Dan ini nanti yang ke depan kita harapkan para pemuda ini mau, ya kan, menjadikan apa ya, bertani sebagai profesi baru, tujuan baru. Kenapa? Karena kita namanya pemuda ini mesti kreatif gitu loh. Idenya pasti banyak, berpikirnya masih ini. Bahkan saya membayangkan itu Gus, kan Pak Karno bilang beri aku 10 pemuda. Nah itu saya membayangkan ketika itu sudah berjalan di warung-warung kopi, itu kita ngobrolnya yo apa lombok ini yo kuiku bukan lagi ngomongin tentang AI yang seperti apa, akhirnya lahanku sama ini kok olehnya berapa ton, nah gitu loh. Itu kayaknya lebih apa produktif ya. lebih produktif gitu. Tak rasanya kan cacing. Iya, daripada kita ngobrolin AI Ya, kenapa emang enggak, tidak? maksudnya gini. Tidak terima. Kayak barang baru yang kita bicarakan, tapi kita tidak bisa menjadi produsennya gitu loh. Hanya pemakai saja. User, masuk ke user ya. Iya, bahkan produsennya orang-orang sana. Jadi kan sekali lagi saya tertarik oleh apa yang disampaikan oleh Mas Haji. mengutip pernyataan Sabrang ya, yang menggambarkan kehidupan semut tadi. Mereka selalu bersilaturahim, bersatuan, bersalaman, ya mereka ini bekerja sama. Pada saat temannya sudah bawa sesuatu, dia bawa sesuatu yang lain gitu kan. Nah ini sebetulnya kehidupan itu harusnya seperti itu. Ambil contoh, Nabi itu walaupun hebat ya, Nabi Muhammad itu walaupun hebat luar biasa, beliau itu selalu beliau pernah bersabda begini, sebetulnya agama ini sudah sempurna, ibarat bangunan itu sudah sempurna, sudah jadi, cuman ada satu lubang kecil, tinggal satu bata untuk melengkapi lubang itu, dan saya di situ. Mengisi ruang kosong. Mengisi lubang dia. Siap. Iya kan? Pada saat kita ini, ya kan, melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain, ini susah. Kita harusnya ini bisa mengisi ruang kosong. Apa ya yang ruang kosong itu Fadilah masing-masing ini. Iya. Jadi genep itu nggak salah ya, Gus. Enggak, itu mengharus. Jadi Lek genep genep kan gak enak loh. Ambil contoh umpamanya ya, kita Jadi ngomong sambel ya. Kedepan. Sambel itu kan terdiri dari beberapa bahan. Yes. Ya kan, ada lombok, ada tomat, ada terasi, Komposisi. kasih ya kan. Itu lek gak ono salah satunya enggak enak loh. Tidak enak. Itu genep, ya memang harus seperti itu, digenapkan memang. Nah itu, jadi pada saat kurang, ini juga nggak nyaman, nggak enak, itu tidak sempurna. Nah ini yang apa namanya, hari ini saya berharap, ya kan, sekali lagi, Indonesia kejualata, sampai naruh pinggir pesawat susah, bahan bakunya di sini ndak lengkap, walaupun ono lah sing iso, tapi bahan bakunya ini kan nggak ada. Ya kan, kita ngusi kulani jobo itu tetep aja kok larang Pak. Dodolan yo kalah kan. Kita hanya merakit kan biasanya. Nah, gak apa-apa ngono wis. Iya kan? Nah, tapi di satu sisi yang lain kita punya komoditas. Iya kan? Bargaining power yang nomor satu lah. Lho kok nek umpamanya awake dhewe bisa produksi makanan dalam jumlah besar. Bisa jadi kok pesawat F-16 dijual ketan 1 kilo. Dijual. Udah kan? Iya. Seperti sejarahnya teman-teman itu Kapur Barus. Oh iya. Yang ada di Pulau Baros, Sumatera itu, bahkan sekilo kapur barus saat itu sama dengan 1 kilo emas di eranya Fir'aun. Makanya kan Jokowi hidup Jokowi. Jangan disensor ya. Tadi itu di eranya bahkan kalau nggak salah satu-satunya bahan dari Indonesia atau pulau di Indonesia yang disebut di Al-Quran Baros itu. Assalamualaikum. 12 ya. Astagfirullah, enggak aku ya. Nah, dalam artian ternyata kita pernah jadi salah satu punya bargaining power yang kuat sekali di eranya. Maksudnya saya menebali apa yang dia makan
Gus tadi, artinya bisa jadi sekali kita, karena kita dulu pernah gitu loh. Karena kan kalau kita pernah ngobrol tadi kan sejarah itu kan cuma diputar-putar aja kan, diputar di polanya kan kembali lagi diulang-ulang. Oh diputar-putar. Ya kemarin Gini ya. pengalaman saya umroh saja lah ya. Nah, Kemarin saya itu kan bulan Saban kemarin, nah sebelum puasaan saya sempat alhamdulillah umroh itu. Umroh itu kan makanya pakai catering gitu ya. Pakai catering. Nah, di situ itu catering yang disediakan makanan. Tenan loh. Dalam kondisi normal di sini sampai ndak kolu makan. Iya, ndak mau sampai makan. Ya, tapi ya sekarang mana kan ngono. Umroh bayar lah yang bisa gitu kan. Iya, betul. ya apa kementerian? Ya, itu karena makanan apa ya di situ seadanya gitu loh. Terus masakanku seadanya dan saya melihat juga rasanya apa ya bumbu-bumbu yang ada di situ itu bukan bumbu-bumbu yang segar gitu loh. Nah, padahal ngene iki Mas Allah panganan iki yo. 10.000 mangan enak. Kalau semacam ngono makanan gak ono sing enak tapi ya ndelok maneh wis ya apa maneh terpaksa harus dimakan. Nah, sekali lagi peluang untuk itu tuh ke depan tuh luar biasa besar. Nah, tinggal bagaimana kita menangkap peluang itu sehingga apa namanya saya sih berharap sih mimpi kita, saya itu punya mimpi wis lah kok sampean karo aku kok saya gawe mobil kok saya tuku wae wis ya kan Duwe akeh gini. kita mending fokus umpamane apa sih sekiranya sawi iki iso tak kirim di Amerika. Itu dia. Sekiranya umpamane brokoli iki bisa saya kirim ke Singapura. Nah, ini kan harusnya kita pikirkan ke sana. Bagaimana bisa mengemas itu sehingga nanti itu jadi komoditas yang benar-benar bisa apa ya menghasilkan penghasilan yang besar. Kan nggak menutup kemungkinan, Pak. Seandainya nanti sawi sudah bisa masukkan kaleng ya di industri sudah kayak kemasan seperti itu. Artinya industrinya benar-benar dipikirkan, brokoli dan seterusnya. Kita nanti F16 bisa tukar loh dengan sawi sak kontainer bisa. Iya. Bisa jadi kan begitu ke depannya gitu loh. Ya kan? Kita nggak usah capek-capek mikir ke pesawat, ya kan? Nah, lebih baik seperti itu sehingga dengan begitu kita punya sekali lagi bargaining position yang kuat. Tapi mengerikan gitu ketika jenengan tadi bilang F16 bisa ditukar dengan sawi 1 ton. Artinya kan dunia itu sedang tidak baik-baik saja. Ya memang begitu. Hingga pada akhirnya ke depannya kan ada suatu hal huru-hara yang memang makanan itu akan sangat mahal gitu. Apalagi kan yang dapat kabar-kabar kan ntar lagi kan kita punya teknologi makanan yang dalam bentuk pil. Ya kan? Yang sedang digalakkan teknologinya. Jadi kita minum makanan itu 1 kali minum pil itu sama dengan bisa mengenyangkan dalam sehari gitu. Ada teknologi-teknologi seperti itu juga. Artinya sudah ada dari mereka pergerakan bahwa ini arep nandingi. Tapi sampean nggak usah khawatir, seandainya itu pun berhasil diciptakan. Dengan makan pil itu perut kenyang, tetep Pak enak mangan sambel ya. Gak usah iku, Gusti umroh gak enak Pak. Campai. Iya. Campur. Ya kan. Nah, coba hari ini ya kita ini kan apa ya? Menurut saya kan cuman kurang di packaging itu kurang pinter gitu. Kurang menarik, kurang menjual. Ambil contoh. Iya kan, di negara kita ini, ya bahkan di kota kita saja, ya yang Jember ini wong Amerika harus. Ya, gampangnya ngono. Tapi kenyataan di sini itu masih ada gerai-gerai mereka. Ono CFC, ada KFC, ada McDonald masuk kita, ya kan. Padahal ya mereka ini hanya jualan apa? Ayam potong. Ya kan, setelah itu kayak tepung, mesti ngono cuma ambil jauh loh, ya kan, jauh lebih enak makanan kita. Ambil contoh pecel lele, geprek, bahkan kita beli tuh Gus, wis tuku kongkon JP dewe, kongkon JP saus dewe. Lho ya apa? Tuku iki kok gak dilarang yo. Sambel mek saus. Iya kan. Sambel saus. Sausnya cuma sambel gitu. Kan kita kan kalahnya di situ. Harusnya kan kita ini pandai gitu loh. Apa ya? Ini yang kita harusnya belajar. Karena saya yakin nanti di kompetisi ini kita bisa terdepan. Bisa terdepan. Sambil contoh yang
harusnya juga menurut saya Menurut pendapatan saya. menurut Loh. saya apa ya, semisal kita tuh punya produk unggulan yang bila mana ini dikawal oleh pemerintah kita, ini pinter-pinter branding atau bergaining tentunya di skala internasional, ini akan menjadi income yang besar. Ambil contoh, kita punya produk yang namanya rokok, ya kan. Nah, kebetulan saya pernah beberapa kali singgah baik itu di Saudi, di Malaysia. Saya tuh belum pernah loh temukan rokok itu yang enaknya kayak rokok Indonesia. Cengkehnya. Iya, itu kenyataan. Dan rokok ini produk yang Rokokan. apa ya? Ambil contoh, kalau kita ini tidak makan memang puasa, itu sih betah lah. Tapi wong nggak rokok itu repot tuh. Lah ini kan harusnya Boten repot. ya, Itulah ibu pengawas pemerintah Super. kan seringkali katanya rokok ini kan saya kecewa, namanya rokok ini memang didendeni ya, bahkan dibungkusnya ditakut-takuti kalau gini kanker yang kayak gini. Ini kan apa ya, menurut saya ini yang harusnya pemerintah ngawal ini gitu loh. Satu sisi pajak ITP, bahkan pajaknya sudah lebih dari 50%. Bisa menutupi Tapi BPJS. kenyataan ini loh, kenapa kok kita harus takluk dengan negara-negara lain? Iya kan? Kuba lo bisa jualan cerutu, gitu kan? Kenapa kita tidak bisa? Ini Jualan kretek. ini maksud saya, padahal ini luar biasa, peluangnya besar. Ya kan, sekali lagi, wong nggak ngerokok repot pak, gitu kan. Lah, saiki memani rokok katanya merusak kesehatan, tak tantang sampai. Loh, iki. Tak lawan sampai. Ambil contoh sekarang dengan budget sama ini ya. Umpamanya sampean belanja, tak kasih uang 100.000, belanja 100.000, saya 100.000. Sampean belanja makanan atau produk minuman yang punya Amerika, ambil contoh belikan McD, Sprite, ya kan, Pepsi, apalah produk mereka ya. Dengan saya beli rokok, ambil contoh itu, ya kan, sampai dengan budget 100.000, tukono Kentucky, terserah wis tukono Pepsi, saya beli rokok, kita konsumsi setiap hari. Kira-kira saulan, sing loro sampai nopo aku. Saya pastikan sampean yang sakit. Saya pastikan. Sampean rutin minum, ya kan, produk bersoda, rutin saulan ini. Saya jamin kena diabetes sampai. Coba saja. Gulanya tinggi. Bukan hanya gula, di situ ada aspartam. Sodanya sendiri juga berbahaya. Karena soda ini juga termasuk kalau minuman yang klasifikasinya itu keras. Sampai nek gak percaya, coba saja jeding sampean toilet ya, seandainya sudah mulai banyak kerak. Sudah mulai banyak kerak, warnanya sudah mulai kecoklatan. Sampean siram Soda api. Enggak usah minuman bersoda itu. Pasti rontok itu. Kotoran-kotoran itu. Bayangkan udah itu sampai nombe. Oh jadi Resi lu hilang kan? Lu iya, sekarang ngombe wipol ae. Mau nggak dicoba? Ayo coba ditantang. Ayo sampean dengan budget 100.000, ya kan, belikan itu produk-produk Amerika, mulai itu makanan atau minuman. Saya 100.000, saya belikan rokok. Luwe dhisik sapa sing lara, luwe dhisik sapa sing mati, mau nggak dicoba? Sampai sekarang dari berani tak tantang, ayo. Atau gini Gus, mungkin ada indikasi regulasi ini dibuat sebenarnya pesanan dari luar. Nah, itu. Ya emang itu. Kali ngomong kok sampe gara gue kaget ngene sampean iki. Makanya tas lawan. Ya itu ya emang seperti itu. Tapi Ya, kayaknya emang- Menteri Keuangan ini mulai Gus, ke arah itu kayaknya. Cukai. Gaya cukai. Cita, Menteri Keuangannya ADW ngerokok gak kira-kira? Lah delok potongannya sing ngerokok ya. Potongannya. Makanya dia mulai gini. Koboi piye ngono kan beliau kan. Iya Tapi kalau dari ini kan hari ini tentang kesehatan atau apa, malah masuk di ranah agama gitu loh Gus. Bahwa ngerokok itu Wong kiai-kiai dulu Nah, gak itu. ngerti. Iki nun sewu ulama sekarang kontemporer ya. Bukan kiai-kiai masa lampau. Ulama kontemporer, ulama sekarang ini melo-meloan tok.
Iya. Kenyataan mereka itu tidak melakukan penelitian. Nah, Ya kan? itu dia, Gus. Mereka tidak punya data. Hah? Ini cuma melo-meloan aja. Iya, mereka itu terframing bahkan oleh orang asing, ya kan? Saya yakinkan itu. Mereka ambil contoh, ya kan? Kebetulan kami juga keluarga pesantren, gitu kan? Bapak saya ngerokok, kakek saya ngerokok, saya sendiri ngerokok, ya kan? Saya lihat beliau-beliau itu wafat dalam kondisi normal. Artinya kan, saya ambil contoh. Nabi itu kan patokan orang meninggal usianya berapa? 60. 60, 70. Umatku ini, umatku ini usianya antara 60 sampai 70. Normalnya. Normal, iya. Nabi itu kan Rata-rata. bersabda itu. Kan semua sudah pernah dengar ya. Sekarang, ya kan, silakan cek para perokok itu wajari mati pun normal sakmono, Pak. 76 lah. Sampai ono. Ono sing 234. Ngalahin Abimbo ya. Nah, iya. Loh, artinya apa? Saya tidak sepakat kalau rokok itu dikatakan merusak kesehatan. Saya tidak sepakat. Kenapa? Karena pelaku orang-orang yang merokok itu, ya kan, rata-rata meninggal itu masih normal-normal saja, wajar-wajar saja gitu loh. Ya kan? Jadi saya nggak sepakat. Ya kan, saking ae ku wong melo-meloan, ya kan? Menjadi ulama-ulama saiki melete-melete kan iya. Cobalah dia melakukan penelitian, ya kan, turun ke bawah. Berapa banyak orang yang usianya 80 tahun masih aman-aman saja merokok? Iya kan? Nah, coba sampean tak tantang sekali lagi. Ayo makan makanan Eropa, wis ambil contoh iku wis, mau pizza kek mau sushi, McDonald, apapun yang coba panganan terus-terusan. Enggak. Itu lokal. Saya yakin kan jenengan akan berpenyakit. Iya. Kalau Iya kan? katanya apa? Es. Cendekiawan nih. Mulai. Apa namanya? Ya apa itu? Kan apa yang sebutan nih, Gus? Es. Apa yang nggak dilarang itu kan ya boleh saja tapi kan diteliti itu. Hmm. Misal babi dilarang. Wes. Ya wes, nggak usah diperdebatkan. Iya. Tapi Final. kalau yang nggak dilarang kayak tembakau kan perlu kita teliti dulu kenapa Allah menciptakan itu kan gitu. Apa? Kan katanya tidak ada yang sia-sia. Ya iya kok. Ya itu. Pokoknya yes. Kali ya. Kepeleset bisa aja kamu gue. Ya Allah. Tidak ada yang sia-sia. Nah. Makanya ngaji lah. Astagfirullahaladzim. Takut Gus ya. Tidak ada yang sia-sia diciptakan di muka bumi ini kan. Iya. Assalamualaikum. Nah, jadi kalau menurut saya harusnya sekali lagi penyelenggara negara hadir melindungi hasil produksi masyarakatnya, ya kan, membackup hasil produksi masyarakatnya. Semisal, ya kan, bisa kok orang Amerika yang nyata-nyata memproduksi barang-barang berbahaya, semisal tadi yang saya sebutkan. Ambil contoh juga mereka melegalkan minuman keras. Ya. Minuman keras juga sangat berbahaya, merusak kesehatan. Berbahaya Iya, daripada tapi efeknya langsung gitu guys. nah, jelas mereka melegalkan itu. Bahkan produk mereka bisa masuk ke negara kita yang notabene masyarakat kita Mayoritas ini Islam. mayoritas muslim Iya. dan mengharamkan itu. Kok iso? Kok iso melebu? Lah kenapa kok produk kita nggak bisa ke sana? Loh. Itu Ya, loh. kok. Nah, kan harusnya penyelenggara negara kita ini terhadap hal-hal semisal itu memane kasih pajak yang tinggi biar mereka kesulitan bergerak di sini. Ya. Nah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah bargaining position kita selalu lemah. Kenapa? Ya karena kita tidak punya komoditi yang kuat untuk bisa ini. Jadi yang menurut saya PR besar penyelenggara negara kita, dan saya berharap ya kan ke depan sekali lagi nanti kita berharap ini ada para pemimpin yang terpilih di masa datang ini memahami ini situasi kondisi Nanti dan ketika siap kita peluang. Membahas tentang ketahanan pangan ini Gus, itu kan berarti tidak hanya tentang pertanian, tidak hanya tentang bagaimana itu kaitannya dengan pangan lah pokoknya, tapi juga akhirnya kan tentang bargaining power itu tadi kan, Ya, betul. tentang mungkin bahasa yang sering kita dengar kan
fadilahnya negara ini apa sih? Bener. Nah. Bener itu. Kan ngono ya. Keren, keren. Kembali lagi ke roots ya. Rootsnya ini apa? Ke Apakah akarnya. reggae, ska, Bukan gitu? itu. Enggak harus itu ya. Itu roots reggae bukan. Berarti itu. kan kita harus tahu dulu Itu genre. fadilahnya itu apa. Nah, karena sering kali ikut tren, akhirnya kan kita terbawa arus. Nah, saya paham ini dari Mas Dandi ketika bahas pop culture, Gus. Nah, itu gimana Mas Dandi terkait pop culture itu, Mas Dandi? Pinter, memang buat lempar-lempar orang gitu. Mungkin gini ya kalau Ceng posa. pop culture itu kan budaya populer yang dibuat oleh sekelompok orang dengan kepentingan tertentu. Dan biasanya yang bikin itu orang-orang yang berpengaruh. Kembali lagi secara nyambung dengan omongnya Gus tadi. Jadi secara umum yang bisa membuat culture itu menjadi populer. Jadi itu biasanya punya orang-orang yang punya bargaining power, dan istilahnya kasarnya itu punya uang banyak lah, modalnya besar. Gitu, sehingga bisa masuk ke media-media untuk memberikan gambaran di depan mata kita sampai pop up gitu kan iklannya kan. Kalau itu dulu, kalau sekarang kan tinggal nge-hire influencer Dan buzzer yang influenza itu kan. Jadi Kok bisa nyata? influencer itu kan influenza toh. Iya. Nggak salah saya. Nah, apa tadi? Nah, itu terus dari buzzer juga bisa. Bahkan ngiklan di mana di media-media online sangat mudah sehingga dibuat FYP kan. Kita juga tahu kalau FYP itu algoritma kan dibuat kan sebenarnya. Bisa secara algoritma itu secara organik, ada juga yang dibuat kan. Nah, itu salah satunya pop culture itu tadi. Jadi bagaimana kita bisa contoh misal gini, secara mudah kalau mungkin teman-teman nggak sepakat kalau pop culture itu bisa dibuat. Contohnya kemarin ada gerakan 17+8. Itu kan akhirnya kita itu waktu demonstrasi itu kan biasanya kita abadikan lewat live TikTok dan Instagram maupun YouTube. Dan pada akhirnya yang paling banyak itu yang nonton kan IG. Ternyata Di IG seperti bukan di IG, sorry di TikTok mas dulu. Ternyata bisa diblok oleh Menkominfo atau pemerintah, saya nggak tahu siapa yang memblok. Iya, Mendigimon kan. Menteri bagian Digimon ngawur apa ini? Mendigimon. Apa tadi Nah, hingga pada akhirnya ternyata mudah membuat culture. Itu kan artinya kan sekarang ini kan pergerakan kemarin itu kan secara serentak Indonesia lagi marah kan. Rakyat Indonesia lagi marah. Dan ternyata pop culture itu bisa di-cut sedemikian rupa oleh pemerintah dengan memblok TikTok untuk agar tidak bisa live, Instagram pun beberapa jam tidak bisa live, YouTube pun seperti itu. Artinya kan kita bisa membuat dan kita bisa memblok. Jadi kan sebenarnya pemerintah juga bisa ternyata Gus. Harusnya bisa, punya kewenangan besar untuk bisa membesarkan. Kalau ternyata bisa meng-cut itu dengan sangat mudah. Akhirnya kan lewat di-cut gampang, apalagi membuat grow up itu kan sangat mudah seperti itu. Dengan punya akses seperti itu harusnya yang lagi tren sekarang seperti judol itu kan juga bisa atau harusnya Bisa. loh iya kan, Iya, bisa sekali. tapi nyatanya kan tidak. Tidak. Itu tadi kan sebenarnya pemerintah ya itu tadi kalau kita kembali ke pertemuan kemarin. Iya. Tadi kan Koreksi. salah satu fungsi penyelenggara negara itu kan membentengi dengan pagar itu kan. Ya. Kalau memang pagarnya dijual ya mau gimana lagi gitu. Firewall. Nah, firewallnya dijual mau gimana lagi gitu kan. Akhirnya jebol. Mau gimana lagi? Datanya dijual ke Trump. Terus yang menarik tadi itu Mas, tentang rokok ya. Oke. Itu mungkin terjadi juga mungkin di daging ya. sektor daging. Oh iya. Kenapa kok dari dulu kita di mindset kambing itu lebih ke kolesterol ya, lebih kolesterolnya lebih tinggi. Padahal setelah diteliti itu sebenarnya kolesterolnya lebih rendah daripada daging sapi. Nah, apakah itu sebenarnya pola yang sama
dengan rokok tadi, apakah itu memang pesanan regulasi dari luar yang mungkin mereka tidak bisa memproduksi kambing lebih besar dari kita gitu loh. Benar. Apakah itu sama? Kak, seperti yang ungkapan Dokter Tita, jangan fitnah kambing itu ya. Oh iya benar. Ada itu, Yang jangan iya fitnah yang kambing. Iya, yang iya. saya ingat artinya itu yang salah bukan kambingnya ternyata. Bumbunya. Nah, itu. Caranya. Iya, terutama kan kecap yang Hmm. notabene terus tambah gula lagi, tambah garam lagi yang notabene-nya itu sebenarnya kalau dikurangi itu kan jadi makanan sehat kambing itu. Betul. Cuma kita Benar, juga punya secercah harapan nih Gus. Di hari ini kalau nggak salah itu Kemenkyu itu akan mengkoreksi apa ya namanya pajak itu loh, pajak rokok. Iya. Nah, bea cukainya ya itu setelah itu saham rokok per hari ini tuh Naik. pada naik semua. Artinya Artinya ya itu ada secercah harapan. Cuman semoga itu nggak jadi cuman painkiller hanya pada sesaat gitu kan. Tapi kan- akan jadi ada long termnya juga. gitu. amin. Nah itu kita tunggu tuh gebrakan berikutnya tuh. Iya. Hmm. Selain itu juga gini teman-teman, mungkin kembali lagi ke obrolannya Gusi tadi tentang kita bisa mengekspor makanan kita yang luar biasa. Sebenarnya kan ngomong masalah diaspora Indonesia di mancanegara, itu kan sangat beragam dan sudah masuk ke area-area negara yang sudah bermacam-macam. Nah, terus sebenarnya cakupannya dengan Filipina dan juga Thailand, apalagi kan Thai food itu kan, Thai food itu maksudnya Thailand food ya, bukan? Aku suka mikir elek lu ya. Saya juga Aku suka mikir elek lu bukan, ya. Thailand itu kan Thai food itu maksudnya makanan Thailand. Itu kan sangat sudah sangat Hampir menyebar di iya, seluruhnya. menyebar. Bahkan di Amerika pun banyak sekali cabangnya. Taichi. Sebelum Tahiti udah lagi. Tahiti kan. Tahiti. Iya, Taichi. Aku kira Tahiti. Typhoon? Typhoon, badai. Betul. Nah, terus itu Chinese food lah. Chinese food. Kenapa bisa terbawa sampai ke mana-mana? Kalau di Chinese food itu ada karena memang imigrannya banyak sekali masuk sehingga berkumpul dan akhirnya membuat satu sektor yang namanya pecinan atau Chinatown istilahnya. Nah, akhirnya terbentuklah di situ karena memang faktor utama gelombang pertamanya itu. Nah, itu dicontoh sama Thailand. Thailand itu akhirnya ikut seperti itu tetapi dengan support penyelenggara negara. Iya. Harus penyelenggara negara hadir. Ambil contoh begini ya. Beberapa kali saya mengikuti berita itu ambil contoh ya. Tempe itu pernah ditetapkan oleh WHO. Oleh WHO. Makanan tersehat dan terenak sedunia loh. Bahkan Tempe. di surga Nah. nanti, Gus. Nah, ini serius. Terus dulu ya kan pernah dinobatkan juga makanan apa ya terenak nomor 1 itu rendang. Rendang. Rendang gitu. Nah, Itu sampai sekarang juga. iya kan. Tapi kita kan apa ya? Karena menurut saya penyelenggara negara ini tidak hadir. Tidak hadir. Tidak hadir. Tidak masuk Itu. di sana. Padahal tadi Absen. bisa seandainya Bisa. penyelenggara negara mau di grow up itu. Bisa. Ya kan, lalu itu dijadikan kan harusnya bisa, tapi ya sekali lagi ini karena ketidakhadiran Niat negara. Dan secara teknis kita Gus membawa Thai food itu kan bahan-bahannya mahal kalau beli di sana kan. Akhirnya sama penyelenggara negara itu disisipkan dalam kontainer-kontainer di Thai Airlines. Jadi kan kita kan punya Garuda Indonesia tuh yang sudah punya banyak dan jadi dititipkan bahan-bahan makanannya itu. Jadi lebih mudah dan lebih murah karena dititipkan memang wis jadi Ada space space khusus tertentu memang untuk makanan-makanan bahan. Thailand tadi. Jadi lebih murah masuknya ke sana dan juga legal. Tapi bukannya kita udah punya Apa itu? Indofood, Iya, memang. Indomie, Tapi itu kan dalam bentuk jadi. Instan. Ini instan benar. Dan sehat. Kalau dicampur telur, kalau dicampur sayur, sawian, kayak sawi kodi. Enggak ada. Ya itu benar sekali. Itu kan tapi lain hal lagi. Itu kan produk jadi. Kita ngobrolnya produk yang
organik mungkin ya, olahan. Bener itu tadi produk olahan, maksudnya produk organik ya real food. Dan itu bisa secara langsung nanti efeknya sangat panjang sekali setelah mereka tahu makanan kita. Harusnya jadi bupati beliau ya. Harusnya sih. Tapi tunggu saya dulu ya. Iya Pak Bub. Tapi lihat anunya nih, apa kayak makanan Thailand yang sekarang itu, apa yang sayuran itu? Apa namanya? Tom Samchok sama namanya kok itu. Tom Yum. Tom Yum iya. Nah, Tom Yum itu kan Tom isinya Samchok. sayur, terus ada buah sedikit itu, sama bumbu. Kalau di kita itu kan kayak rujak kan ya, aslinya. Artinya kenapa anak muda sekarang tertarik sama itu padahal kita Punya kearifan yang Ya karena sama. sesuatu yang baru itu pasti menarik, Mas. Oh gitu. Nah, iya. Makanya tagline-nya baru bermaju. Nah, eksekusinya? Tapi kan sudah punya lapangan terbang. Bisa ngirim untuk MBG. Kan daerah-daerah Surabaya, daerah-daerah lain, jadi seperti itu ya mungkin. Jadi kehadiran negara bisa menjadi sangat kehadiran negara menentukan krusial. Dan mau atau enggak? Mau atau enggak kan itunya kan. Seperti yang minggu kemarin kita obrolkan kan. Males. Masuk gak ini sing koyo awake dhewe sih, wong-wong seneng kono iku. apa perlu Awake dhewe ta. Balik meneh ning episode pertama iki, awake dhewe maneh ta iki. Ya Allah ya Rob. Cek nemene ngono lho. Mudah-mudahan lah obrolan kita ini menginspirasi. Amin insyaallah. Amin insyaallah. minimal buat kita paling sendiri. tidak kan kemarin seperti yang saya cerita tadi, ya kan, berawal kita menginisiasi lewat kegiatan peringatan Maulid Nabi kemarin buat gunungan diarak ditiru. Mudah-mudahan nanti obrolan kita didengar dan diperhatikan dan ditiru. Kan harapannya begitu. Tapi takutnya cuma ditirunya ngobrolnya tok, Gus. Enggak tahu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Mas, tapi minimal ya sebelum Terakhir ya? Ya, sebelum penyelenggara negara itu Hadir. mesra Oh, bersama masyarakatnya, ya minimal antara penyelenggara negara itu harus mesra sendirilah. iya antara ketua Iya, dan wakilnya dan jadi. wakil. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum.